Selamat datang di Jejak Para Tidak Normal dalam imaji 5 dimensi kucu. Coy. Jejak tidak paranormal. Bisa penyajian. Tadi saya bilang gitu memang. Kita di depan pembuka dosa, pembuka tahu. Penyajian. Nah terus nih kita nih. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita masih di Jejak Para Tidak Normal dalam imaji 5 dimensi kucumbung. Jos. Oke, teman-teman tidak normal. Pada malam hari ini kita akan melakukan sesi yang kemarin sudah pernah dilakukan, yaitu Para Tidak Normal Podcast, di mana kami akan menguak beberapa fakta yang mana mungkin ada beberapa hal yang harus diluruskan dari beberapa hal yang terjadi, entah itu kecelakaan, entah itu mistis dan lain-lain. Tapi kebetulan pada malam ini kita ada hal yang penting yang perlu diluruskan. Dan tentunya saya John Takubumi tidak sendiri, saya ditemani dengan dua partner saya. Yang pertama ini adalah SH alias Sarjana Hantu. Ya, selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Gimana kesehatannya? Alhamdulillah tidak sehat. Tidak sehat ya? Ya, Kita kenalin dulu kali ya yang Bung yang kedua. Bung, selamat malam juga Bung pakar ilmiah. Semoga sehat selalu. Amin. Jadi yang akan kita bahas ini, Bung bisa dikasih bridging dulu apa yang akan kita bahas? untuk segmen malam ini. Jadi kita akan membahas membedah bahwa kemarin di area dekat kita ada berita yang viral juga. Kejadian itu kalau nggak salah 2 hari sebelum Lebaran, gitu kan? Betul. Ada insiden bahwa kecelakaan yang motornya nyangkut, orangnya ke bawah arus, satu selamat dan satu sampai sekarang belum ditemukan, gitu kan? Ya. Dan simpang siur sampai sekarang bahwa ada yang mengatakan bahwa orang yang hilang itu ditelan sama Raja Lubang, Dililit. ada dililit, ada disembunyikan oleh sosok hantu atau apa-apa. Kita hanya ingin mengklarifikasi bahwa saksinya ada dari tim pencarian. Sarjana Hantu ikut langsung terjun ke lapangan sebagai tim evakuasi, Ya. dan akan menceritakan dari A sampai Z pencariannya itu kan, masalah polemik di lapangan dengan para dukun yang mungkin menurut mereka benar, tapi menurut kita kalau itu belum bisa dibuktikan 100%, mungkin jatuhnya lebih, kalau bahasa kasarnya itu lebih so tahu gitu kan. Gitu. Jadi maaf bukannya kita mau menyinggung pihak manapun, tapi kita hanya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa insiden kemarin itu kami hanya memberikan edukasi, apalagi untuk keluarga, maaf gitu kan, bahwa itu insiden murni tanpa ada campur tangan dari pihak bisnis, gitu kan. Jadi untuk itu kita serahkan langsung kepada orang yang mencari, orang yang tahu di lapangan seperti apa, gitu kan. Bisa langsung ke John Takubumi yang Ya. mencari. Oh, bukan. Oh bukan ya. Saya hanya update dari beliau aja. Oh, Ya. Sarjana Hantu. Siapa? Saya SPK Rokok. Iya. Saya mau nanya dulu nih. Ya. Kita runut dari awal ya. Ya. Dari awal kejadian itu kan waktu itu katanya 2 hari sebelum Lebaran. Itu Ya. hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis jam Sekitar jam 13, sekitar jam, pokoknya hampir mau sore lah itulah. Jam 15 kalau nggak salah. Enggak lebih itu. Hampir mau sore lah, karena waktu itu saya nggak fokus ke kurang lapangan. kalau 13 mah. Iya, 16 berarti. Ya, 16 lah, 16. Kurang lebih jam 16. Iya. Nah, Sore. apa tuh gimana tuh kondisi jalanan dan mengapa terjadi kecelakaan? Nah, gitu. Kalau kondisi jalanan sih, Berlogika aja. iya logika. Iya. dong. Kalau kondisi jalanan sih, kalau saya pas datang ke situ itu jalanan itu sudah surut ya, airnya juga sudah surut.
Cuman saya pernah ngobrol sama korban gitu kan, sama keluarga korban juga pernah ngobrol bahwa ternyata pas waktu kejadian pertama itu di situ airnya itu cukup itulah, karena memang waktu itu hujan sangat besar dan air masuk ke jalan. Di situ ada batu kerikil katanya. Ya, ada batu kerikil, tiba-tiba batunya keinjek karena memang trotoarnya juga itu kan pembatas jalannya juga pendek ya. Iya, Kan iya. jadi itu sangat memungkinkan sekali untuk motor bisa lewat ke sana. Kalau misalkan ban depan nyenggol batu bisa langsung ke sana, bisa sih. Itu logis kalau kata saya. Woi, berisik dong. Nah, kalau kata sok tanya dulu dong. Benar. Ganeng siya teh. Ampura ya, ini kayak kalau syuting di perindapan gini, kalau nggak ada lakson motor. Nah, kondisi waktu itu ada kerikil. Terus si motor itu gimana, terpleset atau gimana? Ya intinya oleng lah, oleng. Dan Mungkin itu motor dalam kecepatan tinggi ataupun misalkan jalan basah. Jalan basah ya. Jalan basah kan biasanya apa sih disebutnya? Turbulence? Apa sih? Ya. Turbulence lah. Oleng lah gitu. Oleng. Bahasa sederhananya oleng. Oleng, lalu dua korban itu terjatuh dan motornya menyangkut di Tanggal pipa. pipa ya. Pipa air. Dengan kondisi terbalik kan ya. Dan kondisi terbalik, dan waktu itu si dua korban itu hanyut ke sungai. Yang satu alhamdulillah selamat, inisialnya A ya. Yang satu selamat dan bisa dievakuasi oleh warga setempat, diangkat langsung ke depan masjid. Maaf sebentar, saya penasaran nih. Inisial A itu yang ditemukan dalam kurun waktu dari pertama kecelakaan sampai ditemukan itu berapa lama? Itu pertama. Yang kedua, kondisi saat ditemukan itu seperti apa tuh? Sekitar pas waktu ditemukan itu sekitar kurang lebih 10 menit. Karena Setelah kejadian. pas begitu kejadian, itu warga tuh inisiatif mencari langsung ke situ. Ya. Tadi Jadi sebelum SAR datang. SAR datang Jadi ditemukan oleh warga. warga. Iya. Nah, kebetulan pas waktu itu radius yang orang yang selamat itu nggak jauh, cuma sekitar 30 meteran lah. Jadi pas waktu itu warga susul sungai itu orang udah ada. Cuman yang satu hanyut. Jadi pertama-tama menurut penjelasan si korban, begitu dia udah nyangkut di satu pohon, jadi si korban yang sampai saat ini belum ditemukan itu sebenarnya udah ke pinggir katanya. Udah ke pinggir, udah di rumput sambil nangis. Udah di rumput, mungkin karena debit airnya memang nggak ketahan ya, dia ke bawah hanyut lagi, mau ditangkap sama si korban yang selamat. Ternyata tangannya pada patah. Oh, jadi kondisi yang orang yang pertama ditemukan itu kondisi badannya tulang-tulangnya patah-patah. Cuman kalau beberapa patahan itu saya nggak tahu, cuman ya lumayan lah. Lumayan parah. Karena pas melihat saya secara visual mata saya sendiri, pas begitu datang ke situ, ini tuh udah keluar. Ya mungkin di dalamnya untuk bisa lebih itu sih. Maksudnya udah keluar tulang keluar. Tulang bukan keluar, kegeser, jadi kelihatan yang ini kesini keluar gitu. Oh iya, sendi-sendinya nggak Sendi-sendinya keluar. Otomatis jadi pas mau menyelamatkan dalam kondisi patah kan lebih susah ya. Bisa nggak bisa. Akhirnya pasrah lah di situnya karena susah juga dan kondisi shock juga. Iya. Akhirnya dibawa ke pinggir tuh si korban pertama. Ya di bawah pinggir. Evakuasi langsung selamatin. Dievakuasi di masjid, belum diselamatin karena memang si orang ini nggak dikenal. Jadi ngelihat itu dulu keluarga gitu. Dalam kurun waktu 1,5 jam. Nunggu konfirmasi dari keluarga. 1,5 jam di situ. Jadi pas begitu saya datang ke situ sama keluarga si korban yang selamat, ternyata kurun waktunya sudah sampai 1,5 jam. Ya. Gitu. Jadi saya udah logikakan 1,5 jam dengan debit air seperti ini karena waktu itu udah surut ya. Ya mungkin kita cari di sekitar 7 kilo ke atas deh gitu ya, sama tim kita cari. Awalnya dari 8 tim, ada yang mundur ketakutan, ya kita naik berusaha bertiga sama rekan saya juga, si Toyo Gondrong tuh juga naik ke atas, ke Serang Kukiranak lah gitu. Tapi karena memang kalau baru kecelakaannya itu beda sama 4 sampai 7 hari ya. Jadi karena baru itu jadi belum mengeluarkan bau, mungkin karena memang penerangan kita terbatas. Tapi saya yakin pas waktu itu korban itu masih ada di situ. Untuk hari pertama masih ada di situ karena
logikanya si posisi jaket itu lebih pertama ditemukan di area ya kenceng lah, pokoknya nggak jauh lah dari mulai hari pertama ditemukan jaket, dan pas hari Minggu kita menemukan celana sama dompetnya. Oh, si jaket itu jaket yang korban kedua ya, yang belum ditemukan itu. Ya, korban kedua yang belum ditemukan. Jadi radiusnya itu sekitar kurang lebih 70 meter lah. Cuman kalau saya logikakan lagi, biasanya kan yang nyangkut itu bukan badan ya, biasanya yang nyangkut itu pakaian dulu. Ya. Nah, dipikir lagi, ternyata pas kita telusurin lagi hari ketiga sampai hari keempat saya masih fokus di situ karena memang warga ambisi mayat masih ada di situ. Saya cari, tidak ada tanda-tanda mayat di situ. Biasanya kan kalau udah 4 hari itu biasanya kalau ada pun di dalam airnya bisa mengeluarkan minyak, Iya. dan mengeluarkan bau gitu kan. Iya. Terus ada desas-desus juga yang si jaketnya itu, katanya kan jaketnya ditemukan dalam kondisi tertutup. Berarti sletingnya tuh tertutup gitu kan? Tutup. Nah, ada yang berpikir gitu, saya mendengar dari beberapa orang tuh gimana caranya nih si jaket tutup dalam kondisi dia hanyut bisa lepas dari badannya dan masih tertutup gitu. Ya. Sempat ada yang bilang bahwa ternyata mungkin jaketnya dipakai untuk membungkus bunga atau gimana. Enggak. Nah, kejadian aslinya tuh gimana tuh? Enggak, itu menurut CCTV gitu kan yang dilihat oleh Basarnas, ternyata jaketnya itu dipakai ya. Dan jaketnya setelah saya evaluasi itu jaketnya itu lebih besar. Evakuasi. Enggak, jaketnya itu lebih besar, jadi ukurannya itu begitu dicantol di sini kepala itu bisa lepas. Oh iya. Oh, Dan jadi bahannya juga ya. jaketnya logor. Nah, itu jaketnya logor. Jadi kalau misalkan ininya kekait sama ranting, otomatis pasti bisa lesot sih Ya. sebenarnya gitu. Dan bahannya juga katanya bahan jaketnya yang licin ya. Ya. Dan soalnya kalau mayat udah masuk air itu biasanya juga licin. Oh iya. Apalagi ditambah arus yang deras. Harusnya deras. Kalau misalkan jarak 2 kilo sampai Panjaugan itu nggak terlalu deras. Cuman karena memang banyak pertemuan antara dari parit-parit ke sungai, nah itu yang membuat airnya lebih tinggi. Pokoknya mah radius 3 kilo dari mulai penemuan jaket sampai ke Ciberem itu kondisi air saya analisa di situ naiknya hampir 3 meter. Karena ada kolamnya depan saya pas saya lagi neduh, kolamnya itu menghambat ya. Ya, jadi orang yang mengaku bisa metafisika atau misalkan orang daerah bilangnya dukun lah atau misalkan kuncian setempat. Kalau Itu kan katanya mengganggu pencarian gitu kan. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Coba ceritakan sedetil mungkin. Jadi kalau saya biasa bilang sarkun. sarkun, apa tuh sarkun tuh? Sarkun teh search and rescue dukun. Gitu. Jadi itu biasanya Itu ada badan resmi dari negara apa itu buatan-buatan sendiri tuh? itu buatan sendiri. Oh, buatan sendiri. Manual. Oh, seolah-olah khusus dukun yang bergerak di bidang SAR gitu ya. Iya. Di situ kurang lebih ada beberapa dukun banyak sekali dan kondisinya mereka menunjukkan yang beda tempat loh. Dukun-dukun itu punya lisensi tersendiri yang memang lisensinya itu diakui nasional, apa itu dudukunan yang nggak jelas gitu? Ada lisensi sih. Wah, mungkin lisensinya jadi gubernurnya sendiri kan ya. Iya. Dibuat sendiri kan. Buat Oh, lisensi buatan sendiri. Ya berarti itu mah bukan skala nasional, bukan nggak diakui atau gitu mah. Hal yang pertama saya temuin bukan dukungan paranormal, mungkin orang pintar Iya. Saya temuin di auto 2000. Saya lagi beres naik itu sekitar jam 5 sore. Hari keberapa tuh? Satu hari sebelum lebaran. Hari kedua berarti ya. Hari kedua pencarian. Kedua pencarian. Datanglah dukun itu. Kita naik dulu ke auto. Nah, ketemu sama dukun itu. Dia bilang gini, ya, kalau mau pencarian, usahain jangan banyak orang. Soalnya ini sungai lagi meminta tumbal. Terus, saya memang pengen meyakinin aja bahwa yang itu pasti kami berbohong dan bukan berbohong sih, istilahnya menjadi mereka lebih percaya ke halusinasi mereka sendiri. Gitu. Terus harus gimana? Pokoknya sekarang dari sini 100 meter, dari titik 0 100 meter di sana ada gorong-gorong. Padahal saya udah tahu kan, beberapa malam saya di sana, malam pertama saya di sana dan tadi siangnya juga saya sempat ke sana juga, nggak pernah nemu gorong-gorong. Iya.
ada gorong-gorong di situ, mayat itu udah nyangkut di dalam. Udah saya gini aja, ayo tuh ikut, ayo tunjukin di mana orangnya, biar saya yang selalu kalau nggak berani sendiri. Sama Canda juga gitu, digusur orangnya, tapi orangnya nggak mau. Bukan Itu dukunnya cowok apa cewek? cowok, Masih cowok dia. cowok. Katanya bukan gitu caranya. Nah, skip, kita langsung ke dukun yang cewek, yang kedua. Ya, saya temuin. Oh berarti dukun itu bukan cuma satu tuh, pas orang Satu. hari kedua tuh. Bukan cuma satu, dan titiknya itu berbeda-beda. Karena apa? Jarak tempuh perjalanan seorang wanita itu nggak akan melebihi laki-laki. Betul. Kalau kata saya. Jadi dari titik 0 auto 2000 itu maksimal dia berjalan, kemarin saya lihat cuman di sekitar 2 kiloan aja. Ya. 2 kiloan aja. Di situ ada 2 curug yang memang kalau dilihat dari kasat mata memungkinkan kalau misalkan ada orang di situ pasti ke hole dulu ke dalam, karena memang ada sedikit luas sekitar 2 meteran lah ke dalam lah. Jadi kalau air curug masuk terus mayatnya di dalam, pastilah kegoyang, nggak bakal bisa keluar gitu. Ke hole namanya. Nah di situ saya udah disuruh naik tuh. Pas lagi pencarian dari hilir mau ke hulu, naik. Siapa yang nyuruh tuh? Orang pintar. Dukunnya itu. Ya. Iya. Kondisi kamu nyari berapa orang tuh waktu disuruh naik? Kondisi nyari itu sekitar 7 orang. 7 orang. Nah. Lagi nyari nih, lagi intens nyari Iya. mayat. Lagi instant terus digituin, naik. So, udah mau ke curug itu udah mau sampai, dari curug sampai sekitar 3 meteran lah, udah nyampe curug pokoknya. Disuruh naik. Ini ada apa? Saya naik. Ternyata di belakang dukun itu udah banyak warga setempat kan. Nonton. Iya, karena memang mungkin mereka sedang melakukan ikhtiar gitu kan. Cuman kalau kata saya itu caranya yang salah. Kalau percaya sama yang Ridwan mah, jadi bukannya kita mau ibadah malah malah bukan dapat pahala, tapi malah bisa-bisa itu dekat ke musyrik loh. Betul. Itu karena di situ banyak juga sesajen yang saya minum kemarin. Yang jadi bahayanya itu. Banyak itu saya- bisa memusrikan gitu Iya. kan. Innal musyrikin aja gitu. Jadi itu bisa memusrikan juga. Kalaupun dari kemarin saya udah bikin podcast beberapa kali, cuman ada yang nggak ketek ya videonya ya, kameramen. Ada yang nggak ketek videonya, jadi harus lengkap kalau mau bikin lagi, lupa narasinya. Nah, pas di situ saya naik, saya ngobrol. Ibu, atas dasar apa ibu menghentikan saya untuk pencarian? Ibu tuh siapa tuh? paranormal. Dukunnya itu, dukun perempuan. Iya, dukun Ya. perempuannya yang udah puasa saja kopi 3 lah apa. Merek apa kopinya kira-kira? Liang bulan. Yang bola. Ya, saya tahu itu. Dan gudang garam merah. Oh iya. Saya mau kasih SCC nggak mau aja, setannya nggak mau. Standar dukun berarti ya. Standar dukun. Nah di situ kata si dukun itu jangan dulu, jangan sekarang. Kalau mau nurut. Jadi gimana ini loh? Kenapa jangan sekarang? Ini yang nungguin di sini tuh lagi mandi. Para Kata dukunnya penunggunya. tuh. Nunggunya tuh maksudnya tuh siapa? Jin atau satpam di? Ya mungkin makhluk yang tak kasat mata lah, mungkin dia ngeliat. Iya. Terus Bu, posisinya gimana sekarang? Mayat ada di sini. Cuman posisinya ini ketimpa batu. Jadi nggak bisa naik. Yakin Ibu? Yakin. 100% yakin. Terus saya logikakan, Ibu, gini aja Bu, kita main logika aja dulu. Biar Ibu ngerti. Kondisi celana dari sini itu ditemukan di radius 2 km. Celana juga dari sini ditemukan di radius 2 km. Coba Ibu bayangin deh. Yang nyangkut celana dulu apa badan dulu? Karena menurut track record saya di bidang pencarian, biasanya kalau mayat itu apa sih istilahnya? Leer licin gitu kan biasanya, Apalagi dalam kondisi basah. apalagi pakai celana bahan dan jaketnya juga gombrang-gombreng gitu kan. Nah itu bisa, itulah secara pemikiran saya di sini Bu, dalam pencarian 4 hari ini kemungkinan 99,9% mayat udah nggak ada. Ya. Karena apa? Kalau misalkan ada mayat di bawah, itu kemungkinan bisa ada tanda-tanda. Yang pertama, airnya itu akan berminyak. Yang kedua, di situ bakal dari air yang berminyak itu bakal mengeluarkan bau. Dan saya udah beberapa kali saya cek, bahkan tadi juga saya cek, ternyata di sini nggak ada tanda-tanda. Jadi Ibu yakin mayat ada di sini.
dukunnya langsung ngomong 50-50 sih. Tuh, yang tadi saya tangkap dukun mengeluarkan statement dengan berkeyakinan 100% Ya. ada di situ. Ya. Terus saat yang bilang kedua 50-50. Nah, pemirsa bisa tahu bahwa jadi saya nggak bisa bilang bahwa dukunnya jelek atau bagus atau gimana dari satu waktu dia bisa langsung Berubah pikiran dari 100% mayat ada di situ sampai 50% berarti sampai dia bilang gini, sok mau diturunan mah, sok kalau mau turun aku silahkan. Nah, Bu, di sini korlapnya saya sebagai P2PK Kecamatan Sukaraja dan kebetulan saya tergabung di Potensi SAR juga. Jadi saya yang ngasih instruksi di sini gitu, Bu. Cuman kalau untuk saat ini saya ingin membuktikan, Bu. Jadi saya ikutin track recordnya reading sektornya sekarang Ibu. Jadi saya ikutin omong-omongan Ibu. Dalam hati saya bukan saya percaya dan saya sama Allah gini, ya Allah. Saatnya nama abdi lain golongan jelema kieu tapi imah yang ngebuktikan ke masyarakat bahwa nu kita ngawadul gitu kan. Iya. Pengen membuktikan kepada masyarakat bahwa ini itu bohong. Iya. Sampai jam 2 udah di jam 2. Udah siap turun. Udah pakai alat pengaman, saya itu bambu juga lumayan agak dalam. Dan kita sama Chandra berdua gak ada yang nemenin turun tuh, ada yang megang tambang doang di atas. Begitu saya masuk ke curugnya, itu kan nge-hole yuk ke dalam tuh. Kalau jangkauan tangan itu nggak nyampe, jadi posisinya si hole-nya tuh gitu nih. Nah, jadi sempit. Iya. Begitu kaki saya digituin, nggak ada keliling lagi digituin, nggak ada. Udah berusaha yang deket-deket pakai tangan nggak ada, pakai ini nggak ada. Kembali lagi ke daratan ngecek lagi bau nggak ada. Turun lagi di sebelah kiri turun sampai ke tengah, di tengah berhenti lagi nggak ada. Coba ke belakang curug, saya masuk ke belakang curug nggak ada juga. Nah di situ saya udah mulai mikir. Pas begitu saya mau naik sambil ada nafsu lah dikit lah. Naik Kesel gitu kan? Iya. Bawa sepatu naik, bawa tambang juga naik ke atas. Mana sih ibu yang tadi? Dia bilang mau sholat dulu dan sampai saat ini saya belum ketemu. Berarti setelah beneran ditemukan dan nihil, dia pelan-pelan kabur dong, Ya. bisa dibilang kan? Karena nggak ada lagi kan? Nggak ketemu lagi. Bahkan katanya sempet untuk membuktikan bahwa si ibu itu bohong, kamu sempet sampai menguras airnya. Ya itu yang dibawa itu dukun kedua. Oh itu dukun kedua. Dukun yang bukan kedua ya, yang keberapa gitulah ya. Yang kesekian lah. Yang kesekian. Di situ udah mulai clear ya. Saya jelaskan kepada masyarakat bahwa jangan terlalu percaya sama dukun, percaya sama paranormal karena mereka itu cuman melihat dari istilahnya apa sih, mata batin mereka mungkin ya. Mungkin. Cuman kita kan orang Islam gitu. Iya. Kata Imam Syafi'i juga nggak boleh terlalu dalam mempengaruhi mata batin karena bisa sedikit aja bisa kufur gitu. Naudzubillah kan. Itu kalau nggak salah sih saya. Nah, kebetulan begitu kopi Ki. Kopi. Begitu hari itu juga saya udah sampai Panyaungan itu, udah nguras itu dan warga mulai inisiatif udah pergi ke sana karena Berarti pencarian terus ke arah bawah terus makin jauh. Ini hari keberapa nih? Pas waktu itu juga Masih. Pas waktu itu juga saya kontekan, saya monitor ke teman-teman gimana yang kata dukun di sana nih, gimana katanya ini tim relawan mau sepakat nih Dok, ya udah kita kondisikan pipa peralon yang 6 in kita lewatin dari curug itu kita lewatin si airnya jadi ke sana gitu kan, ada bendungan juga kita lewatin terus kita sedot pakai diesel sampai selesainya jam 6. Jam 5 kita menemukan bau bangkai di dalam itu. Dan Berarti ada bau bangkai. ada bau bangkai tapi saya bisa membedakan bangkai tikus dan bangkai manusia itu beda jauh. Iya. Pas begitu masuk ada tikus mati di situ. Dan ketika airnya udah surut, kita masuk ke goa itu nggak ada apa-apa di situ. Yang si Raja Lubang itu ya, kita kupas dari pertama, ini videonya. Nah, Bisa perjanjian. Tadi saya bilang gitu memang. Kita di depan pembukaan dosa, pembukaan awal. Perjanjian. Ganti lah. Bisa. Tinggal aing. Arti.
Surat perjanjian itu. Yang usulnya baik. Siapa itu? Itu. Kita perjanjian apa ya? Baik perjanjian. Tiga. Di mana? Batu, paling Suruh batu itu. Di belakang mana? Masukkan, turunkan. Dia jadi Hai bro, mulai mah. Menyelapnya palintennya, Masih jeruk. Lu ikan kesok. Kumaha cenah. Betul. Kumaha cenah. Ini jero batu kumaha itu hei. Lama cenah jero batu tinggal aja. Kapan langsung ditunjukkan cenah kali gitu. Awas mun bohong. Hah? Awas mun bohong. Gitu. Oke guys, kembali lagi di Jejak Para Tidak Normal. Nah, jadi kalian bisa lihat di video itu mereka menunjukkan bahwa di situ beliau menunjukkan di sebelah sana. Tidak sadarkan diri, mencoba terus mencari kita di sini. Saya udah kan itu ya dangkal ya, jadi saya udah pakai tali turun, oh ternyata dangkal, gak ada apa-apa. Itu kan ceritanya dia kesurupan. Dia nunjuk di sini. Pas kamu lihat di situ nggak ada, dia langsung ngeliat gini, terus nggak ada, diliatin ke sana. Mungkin di situ dia udah ada perasaan juga, anjir, ternyata nggak ada di sini. Dia mungkin nyari alasan lagi. Iya. Sana, terus kamu gimana tuh? Karena di situ kondisinya memang airnya cukup dalam. Kalau misalkan belum dikuras itu airnya sampai 4 meter ke bawah. Yang ke pinggirnya itu sekitar 7 sampai berapa meter lah, lumayan lah gitu kan. Kalau kondisi air belum memungkinkan untuk diselam karena dalam ya. Jadi kita nggak mau memakan korban juga kan. Takutnya ada hole yang aliran airnya nggak kembali lagi ke situ, karena memang mitos-mitos warga itu airnya nggak kembali lagi ke situ, jadi lewat airnya. Nah waktu itu kita buktiin pagi-pagi, kita sama TNI juga, saya turun juga nyelam ke situ langsung, dan ternyata kaki juga sampai di hole yang itu tuh, kita di curug itu. Fix 100% mayat gak ada di sini. Udah kita naik, datanglah dari relawan gitu kan, relawan apa sih namanya, pokoknya nggak disebutin sama saya. Ada relawan itu dari pihak keluarganya bawa desel gitu kan. Saya perintahkan dari atasan juga, saya minta ke atasan tolong siapin paralon yang 6 inch sama Kang itu disiapin lah paralon sebanyak-banyaknya gitu. Untuk menyedot air itu. Kita alirin air sungai, dipindahin dan langsung disedot pakai desel. Maghrib itu selesai, airnya udah kering dan mayatnya tidak ada di situ. Tidak ada juga. Dan dukunnya juga sampai nggak ada lagi, hilangnya kabur lagi. Dukun yang keberapa tuh? Ya, dukun yang lumayan lah, 3-4 lah mungkin ya. yang ke-3-4 lah. Dan di situ dia bilang pas waktu airnya belum disedot, yakin di sini, yakin 100%. Ajudannya bilang saya udah percaya sama kinerja dia nggak pernah bohong. Ajudan dukunnya. Dia nggak pernah bohong. Udah sering dibuktikan beberapa kali bahwa dia itu kerjanya sering nyata gitu kan. Ya udah, gak terserah bapak, kalau saya kan nggak percaya. Malah jika nanti saya bukan golongan orang-orang seperti ini gitu kan. Saya terus berdoa aja sama Allah
Semoga ini ada jalan keluarnya, ada titik terangnya. Nah, hari ke-6, hari ke-7 kita langsung naik hari ke-7 karena memang di situ pas waktu itu kita langsung tutup pencarian untuk di wilayah Kecamatan Sukaraja gitu kan. Kurang lebih radius berapa itu? Kurang lebih radius 7 sampai 15 km sampai Naringgul. Oke. Di situ kita melakukan pemberhentian gitu kan, ditutup lah untuk pencarian di daerah itu. Tapi bahasanya bukan ditutup. Jadi kita pindah ke dari Muara Cimandiri sampai Pelabuhan Ratu tuh, pakai perahu karet. Itu kan harinya udah hari ke-6 kalau nggak salah. Hari ke-6 kita langsung pakai perahu karet ke sana. Dan biasanya di radius 30-20 meter dulu kalau ada bangkai manusia itu Kecium aromanya kan, beda kan? Apalagi harinya udah hari ke-6. Nah, Ya, itu kondisi pembusukannya udah lumayan. ya kondisinya juga udah panas. Dan kita cari sampai Muara Cimandiri gak ada, malah menemukan korban yang tenggelam di pantai itu karang apa sih, malah itu bukan di situ. Oh, jadi si tim sempat menemukan mayat, Tapi cuman bukan insiden yang itu, Bukan. gitu kan? Ada insiden lain yang ditemukan tidak sengaja oleh tim pencarian ini. Nah, bukan itu. Nah, dan hari terakhir, hari ke-7 pencarian gitu kan, kita mau evaluasi tentang celana dan jaket. Takutnya itu memang kondisinya memungkinkan untuk ada mayat di situ. Cuman saya emang lebih tahu kan ya apa sih istilahnya, kondisi bajunya, kondisi celananya di situ, karena memang nyangkut, karena memang dangkal gitu kan. Yeah. Sementara orang tim warga dan saya juga di situ bolak-balik udah hampir lebih dari 10 kali gak ada. Makanya saya yakin ini kayaknya korban udah hanyut gitu. Lihat dulu dong. Nah kita terus melakukan pencarian sampai Pelabuhan Ratu dari Cimandiri Sambung lagi, dan sampai saat ini masih nih. Nah, Basarnas langsung atasan saya langsung memutuskan untuk di situ bukan pemberhentian pencarian tapi dialihkan kata-katanya jadi pemantauan. Ya. Di situ kita sampai hari ini masih memantau kalau misalkan memang ada ditemukan mayat yang tidak ditemukan, yang tidak dikenali atau gimana kan nanti bisa gitu ya. Jadi kita sebar orang di bantaran kali, di bantaran sungai gitu, orang-orang pemancing juga kita kasih nomor telepon kita, kalau ngelihat mayat tolong hubungi nomor ini. Jadi sepanjang aliran Sungai Cimandiri itu kita seperti itu. Ya. Nah, kalau itu hari ke-7 kita langsung melakukan upacara penutupan tuh di hari ke-7. Masa tanggap daruratnya soalnya cuma 7 hari dari pencarian. Cuman kalau dari hasil pemantauan ada tanda-tanda, nah baru kita melakukan pencarian lagi. Ya. Ya gitu. Kalau Tanda-tandanya kayak apa tuh tanda-tandanya? ya kalau misalkan ada orang hanyut, melihat ada orang hanyut ke sana gitu kan, itu tanda-tanda juga berarti ke arah mana ke sana. Nah kita pasti melakukan pencarian lagi ke arah yang ditentukan. Ya. Kameranya mati soalnya. Dan mungkin akan ada audio atau kamera yang sedikit jumping, tapi Ya nggak apa-apa lah. masih aman lah ya. Ya. Jadi untuk konklusinya yang seperti kita bilang tadi ya, jangan langsung menelan mentah-mentah apa omongan dari si dukun yang ada di sana. Kita bukan ngomongin dukun seluruh Indonesia, mungkin ada di luar sana ada yang Kita bukan ke seluruh Indonesia ya, tapi yang kemarin turun ikut Dukun yang datang ke lokasi gitu kan, dan sampai saat memberikan ini info yang nggak jelas. sampai saat ini mereka belum bisa membuktikan hal Tidak bisa mempertanggungjawabkan. tidak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. dan malah malu dan pulang ya, Iya. pas pengetahuan kita. Pokoknya mah Bener. kalau kalian ngerasa gak enak juga, tinggal datang aja ke sini, kita ngobrol, kita ngopi ya. Soalnya kita ini- brainstorming lah. ini urusannya ini sama akidah loh. Ya. Sama Para akidah. dukun yang datang kemarin tuh. Kita bukan orang yang pintar dalam beragama, tapi kita meyakini bahwa agama yang kita anut itu benar dan menggunakan logika juga dalam mengungkapkan sesuatu gitu ya. Iya. Dan harap digarisbawahi bahwa tujuan kita podcast malam ini, kita memberi pelajaran edukasi buat masyarakat bahwa gitu kan, setiap kejadian jangan disangkut pautkan selalu dengan mistis. Ya, Gitu kan. Selalu berpikir positif bahwa setiap insiden itu pasti ada penyebab logikanya. Ya. Jadi jangan langsung ada inilah, ada itulah, ada yang kemarin di Bandung itu apa yang malu juga tuh si dukunnya.
yang Rekoneng. Mang Yana. gitu kan. Nah itu kita Ya, kejadiannya tidak seperti orang koneng ya. kita menghindari Kesurupan orang ini. jangan. Oh. Ya sekarang. Nanti di konten selanjutnya. Nah, itulah edukasi kita dari tim para tidak normal. Saya mohon maaf nggak ada salah-salah kata, kita kan orang yang tidak normal. Jadi kalian harap maklum ya, kalaupun ada yang tidak merasa tidak enak sama podcast kita dari dukun-dukun yang kemarin, silahkan terbuka, kalian bisa datang ke sini, kita mediasi bareng-bareng. Karena saya memperjuangkan umat kalau gitu kan. Dan Karena kalian bisa yang bantu komen juga. yang dikatakan tadi oleh Sarjana Andri itu kejadian nyata yang memang cuplikannya akan di video-video ini akan di-slide-kan, ada Ya, yang ditampilkan. Insya Allah kita akan tampilkan. Nanti akan tampilkan ya. Kita akan tampilkan beberapa video. Ya, Tutupan langsung aja. teman-teman tidak normal, terima kasih yang sudah nonton video podcast kita yang kedua ya. Ini kedua apa satu ya? Kedua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada misalkan kalian ingin men-challenge kita di konten kita selanjutnya, Pokoknya informasikan bila ada tempat-tempat angker yang memang kalian sering menemukan yang tidak jelas lah gitulah. Tulis di kolom komentar, kita akan datang. kita akan datang. Dan kalaupun ada kalian suka di segmen podcast ini, kalian boleh Datang ke sini. ya boleh taruh juga di komen bahwa kira-kira pembahasan apa Ya. yang ada sensasional atau mungkin agak-agak konspirasi yang kita bisa bahas. Dulu kok jadi keseruan sih. Oh enggak, sensasionalnya beda ya. Lebih beda. sensasi lah. Sensasi. Ya, kalian bisa komen aja. Terus jangan lupa kalau kalian suka kontennya juga bisa di subscribe kalau suka ya. Kalau enggak juga teman kalian atau keluarga kalian minimal subscribe lah konten ini. Ini gua kesurupan dulu bentar. Yang masuk Atta Halilintar. Asyik. Langsung tetap aja kali ya. Ya. Iya. Stay apa aja? Pokoknya stay positif, stay sholat. Jangan lupa pedoman kita kan Al-Quran. Jadi lebih baik kita ikutin Al-Quran aja deh. Gak usah, kita boleh ngaji kita asal yang jelas aja gitu kan, yang bersanad gitu kan. Jangan sampai ada yang ngasih selembaran buku, dibaca ini dibaca, dibaca ini dibaca. Jadi harus Kuatkan akidah kita. Akidah kita kuatkan. Kuatkan akidah kita. Apalagi ini udah akhir zaman ya, kita harus benar-benar menguatkan akidah kita untuk mempersiapkan itu semua. Tetap sebarkan berita yang positif. Ya. Kita berpikir positif. Yes, kita dari tim Jejak Para Tidak Normal. Alam Imaji. Lima dimensi. Yoi. Gas enggak?